pertemuan kita malam ini adalah tentang kewirausahaan dan perusahaan kecil. Nah, kewirausahaan ini ada yang menyebutnya dengan kata lain, yaitu entrepreneurship. Bukan entrepreneur, tapi entrepreneurship. Kalau entrepreneur itu orangnya, gitu ya. Nanti kita lihat keterangan di bawah. Nah, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan atau entrepreneurship? Nah, itu adalah kemauan dan kemampuan. Jadi ada kemauan seseorang untuk menanggung resiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu dan uang untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Nah, itu adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Ada kemampuan dan kemauan untuk berinvestasi. Nah, kemudian apa pula yang disebut dengan wira swasta? Nah, wira swasta itu adalah bidang usaha yang dibangun oleh seseorang. Jadi usahanya disebut dengan wira swasta. Nah, selain itu ada lagi wira swastawan atau wira swastaan. Nah, kalau wira swastaan ini adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, cara produksi baru, menyusun operasional yang baru untuk produk baru tadi gitu. Terus pintar juga untuk memasarkannya dan mengatur modalnya. Nah, atau dengan singkat kata adalah orang yang membuka lapangan pekerjaan sendiri. Itu wira swastaan. Nah, jadi ini mirip-mirip semua. Jadi ada entrepreneurship atau kewirausahaan, terus ada wira swasta, dan ada wira swastaan. Nah, jadi beda-beda tipis. Nah, kalau wira swastaan ini orang yang pandai untuk menggali produk baru atau mencari produk baru. Kalau kewirausahaan itu kemampuan dan kemauan seseorang untuk berisiko dengan menginvestasikan waktu, uang, dan usahanya untuk memulai perusahaan. Kemudian ada wira swasta. Nah, selama ini mungkin kita kenal kerjaan apa swasta gitu. Nah, itu apa yang swasta, yang mana yang dimaksud? Nah, mungkin adalah wira swasta. Wira swasta itu adalah usaha yang dibangun oleh seseorang untuk menyediakan lapangan kerja. Sekurang-kurangnya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ada 3 istilah yang kita kenal malam ini. Dalam kaitannya dengan kemajuan usaha, jadi peranan wira swastaan tadi itu, satu adalah ini, memimpin usaha secara teknis maupun ekonomis, mencari keuntungan bisnis, membawa perusahaan ke arah perkembangan secara kontinu, memperkenalkan produk baru, membuka pasar. Dan yang ke-8 adalah melaksanakan bentuk organisasi perusahaan baru. Terus unsur-unsur yang penting untuk wira swasta ini apa? Itu ada 2, satu unsur pengetahuan, dan 2 adalah unsur keterampilan. Unsur pengetahuan ini didapat dengan pendidikan formal, kemudian dapat dikembangkan dengan belajar secara mandiri, belajar sendiri. Kemudian ada unsur keterampilan. Unsur keterampilan ini diperoleh melalui pengalaman dan latihan. Sekarang 3 ada sikap mental. Ya, kita perlu juga sikap mental untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Kemudian unsur kewaspadaan yang keempat. Unsur kewaspadaan ini adalah gabungan dari pengetahuan dan sikap mental. Oke, jadi 4
unsur penting dalam wira swasta. Satu adalah pengetahuan, keterampilan, mental, dan kewaspadaan. Nah, apa itu perusahaan kecil dalam wira swasta? Nah, perusahaan kecil ini memegang peranan penting dalam komunitas perusahaan swasta. Walaupun di negara baju sekalian pun, komunitas perusahaan kecil ini selalu memberikan kontribusi yang cukup diperhitungkan, baik di bidang produksinya, pajak yang disetor ke negara, maupun dalam lapangan kerja yang disediakannya. Seringkali juga perusahaan kecil ini malah memberikan terobosan penting dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Misalnya di Indonesia, setelah krisis tahun 98 itu perusahaan-perusahaan besar kan pada rontok atau malah pergi dari Indonesia. Nah, ekonomi kita itu malah ditunjang atau disupport oleh perusahaan-perusahaan kecil yang ada tadi. Oke. Nah, perusahaan kecil adalah awal dari perusahaan besar yang ada sekarang. Bagaimana cara memasuki suatu perusahaan atau memulai wira swasta gitu. Nah, kita bisa mulai masuk ke perusahaan yang telah dibangun. Nah, kalau ini berarti kita mencari pengalaman dulu. Perusahaan yang sudah ada kita bangun. Kemudian yang kedua, kita memulai perusahaan yang sama sekali baru. Berarti kita buka perusahaannya. Nah, kita buka perusahaan dengan segala perizinan yang dimintakan oleh otoriti. Atau mungkin juga kita memulai perusahaan baru tanpa izin dulu juga bisa. Ya. Nanti kemudian setelah mantap baru kita urus perizinannya, bentuk perusahaannya. Atau kalau mau gampang, kita beli lisensi atau franchising ini. Kita nggak perlu mikir-mikir, cukup beli nanti kita bayar. Ya, bisa bayar dari laba yang kita dapat atau bayar sekali di depan begitu, itu bisa di dalam franchising ini. Franchising ini atau kata lainnya adalah waralaba. Nah, itu waralaba atau franchising ini ada tiga cara. Satu, dalam prakteknya tipe franchising ini trade name franchising. Si franchisee, kalau kita beli franchising, kita namanya adalah franchisee. Kita adalah franchisee, kita pembeli haknya, si franchisee. Nah, satu adalah trade name dalam franchising. Jadi, kalau trade name ini, si franchisee itu memperoleh hak untuk memproduksi. Jadi, kalau dalam trade name ini kita hanya hak untuk memproduksi. Nah, contohnya ini, PT Great River. Dia memiliki hak untuk memproduksi pakaian dalam dengan lisensi dari Jerman. Nah, yang kedua adalah product distribution franchising. Jadi si franchisee itu memperoleh hak untuk distribusi dalam wilayah tertentu. Misalnya dalam soft drink atau dalam kosmetik, produk-produk kosmetika. Jadi kita punya hak jual dalam wilayah-wilayah tertentu. Misalnya Bekasi, nah dipegang oleh PT apa. Untuk kosmetik merek apa, Viva gitu misalnya. Jadi distributornya yang kita pegang, itu namanya product distribution franchising. Yang ketiga adalah pure franchising atau bisnis formatnya. Nah, si franchisee itu memperoleh keseluruhan hak, mulai dari trademarknya, memproduksi, menjual, peralatan juga yang dipersyaratkan, metode operasinya, strategi pemasarannya, bantuan manajemen dan segala macamnya itu, termasuk juga pelatihan dan pendidikannya, itu diberikan kepada si franchisee. Jadi pure franchising. Jadi ini murni, franchising murni. Jadi semua haknya
diperoleh oleh si franchisee. Nah, jadi ada tiga bentuk apabila kita membeli franchising. Oke, kita lanjutkan. Nah, keuntungannya apa kalau franchising ini? Nah, ini ada banyak keuntungannya. Jadi kita juga mendapat pengalaman. Maksudnya bukan pengalaman si franchisor itu. Franchisor itu adalah orang yang menjual hak dagangnya itu. Jadi ada franchisor, ada franchisee. Si franchisor yang punya hak dagang. Franchisee adalah yang membeli. Nah, jadi pengalaman si franchisor ini otomatis juga kita dapat gitu. Suksesnya pun kita dapat begitu secara sense-nya. Nah, termasuk juga bantuan keuangan bisa diberikan. Tentu si franchisor-nya melihat juga siapa franchisee-nya. Ya. Nah, reputasinya kita dapat, bisnisnya sudah terbangun, standarnya sudah ada, gitu. Biaya produksinya pasti rendah karena sudah beroperasi lama, sudah tahu trik-trik dalam memproduksi suatu produk, gitu. Jadi makanya biaya produksinya rendah. Kesiapan manajemennya, nah, mereka sudah punya sistem manajemen, sudah ada. Nah, kita dapat banyak sekali keuntungannya apabila kita membeli suatu franchising. Ya. Nah, termasuk si franchisor ini memberikan pelatihan, pemilihan lokasi, dan segala macam. Nah, dalam pemilihan lokasi ini ada beberapa franchising juga sudah mengatur, misalnya tidak boleh ada satu gerai atau satu toko dalam radius berapa kilometer gitu. Ya, mungkin dalam radius 5 kilometer cuman ada satu franchisor. Oke. Nah, kerugiannya kadang-kadang ada juga franchisor itu yang tidak memberikan pelatihan secara benar. Ya. Nah, ini biasanya sih franchisor waralaba yang kurang terkenal. Jadi mereka tidak punya program latihan yang baik. Nah, kerugian berikutnya adalah franchisor hanya sedikit memberikan kebebasan. Nah, biasanya memang kalau kita pakai franchising ini, yang kita tidak dapat kreativitas kita terbenam. Karena kadang-kadang kreativitas kita bertentangan dengan kebijakan perusahaan, kebijakan franchising itu tadi. Nah, kalau franchisor memberikan, nah ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh franchisor ini sama saja ya. Nah, ini bantuannya teknis, sifatnya pelatihan manajemen, pemilihan lokasi, rancangan fasilitas, spesifikasi peralatan dan produk, dukungan promosi dan iklan, ini banyak. Ya, ini tambahan dari yang di atas tadi. Ini keuntungannya. Ini biasanya yang diberikan. Oke. Nah, secara umum keuntungan franchisor itu ini maksudnya keuntungan untuk si franchisor yang punya merek. Nah, keuntungan buat mereka, usaha mereka dapat berkembang dengan investasi yang kecil. Jadi mereka nggak perlu membangun gerai karena gerai-gerai baru itu dibangun oleh si wiraswastaan lokal lah, kalau itu misalnya nasional sifatnya. Jadi wiraswastaan lokal yang membangun dan mengembangkan investasi mereka. Otomatis dengan toko-toko yang dibuka itu terjadi pengembangan outlet. Memperoleh orang-orang yang lebih gigih. Nah, biasanya kan wiraswastaan kecil itu lebih gigih. Nah, mereka mendapat hak diskon dari skala ekonominya. Jadi karena karena gerainya di mana-mana, skalanya menjadi membesar, nah mereka dapat diskon tertentu. Karena jumlah
barang yang diperoleh untuk diproduksi itu menjadi lebih banyak. Nah, memperoleh masukan yang lebih. Jadi kalau mereka perlu masukan, pasti lebih banyak customer-nya, lebih banyak pengunjungnya. Nah, jadi dapat masukan yang lebih banyak. Nah, ini adalah perkembangan franchising di Indonesia. Mulai dari bidang usahanya, dari bidang usahanya makanan, minuman, retail, salon, laundry, hotel, real estate, dan segala macam. Itu bidang usaha yang biasa dimasuki oleh franchise. Nah, ini data-data perkembangannya tahun 90-an. Nah, franchise ini ada franchise asing, ada franchise lokal. Nah, dari 21 yang lokal itu dalam waktu 5 tahun jadi 48. Nah, kalau franchise asing ini naik turun. Nah, ini kenapa jadi 69? Karena di 98 ini kita terjadi krisis. Ya, 98 krisis mulai menurun. Jadi inilah kalau sifat bisnis asing itu begini. Ya, kalau ada kemungkinan mereka masuk, kemungkinan untuk meraih keuntungan. Nah, kalau tidak ada lagi, mereka kabur, keluar. Atau bisa juga yang orang lokalnya, misalnya kita membeli bisnis dari franchise asing. Nah, kemudian karena terjadi krisis, kita nggak mampu lagi bayar. Nah, itu juga bisa menyebabkan franchise asing ini turun jumlahnya. Nah, ini mereknya ya. Ini adalah merek dagangnya. Nah, kalau lokal itu selalu berkembang. Mau nggak mau kita di rumah kita sendiri. Kita harus mengembangkan bisnis kita sendiri. Nah, ini contohnya. California Fried Chicken. Nah, itu franchise lokal. Namanya sih boleh nama impor. Tapi ternyata itu adalah franchise lokal. Itu kalau kita cari California Fried Chicken, di Singapura belum tentu ada ya, tapi saya nggak ingat ya. Mungkin ada, kalau ada ya kita udah mengembangkan diri ke sana. Kalau Esteller 77 ada di Singapura, tapi itu adalah merek dagang Indonesia. Beef Bowl, Isabento, itu lokal. Nah, kalau yang asing ya itu KFC, McDonald, Hoka Bento, AW. Kalau bentuknya restoran ya ini yang lokal. Bok ayam goreng, ini yang asing. Nah, Ponderosa ini udah nggak ada lagi. Ini dulu jualan steak, Sizzler masih ada. Passion Cafe, Hard Rock, Kenny Rogers. Ini Holland Bakery itu ternyata juga franchise lokal. Croissant de France. Nah ini kiat-kiat memilih usaha waralaba. Nah, apabila kalian ingin ikut dalam usaha waralaba, ingin membeli suatu merek, nah perhatikan produk yang dijual itu harus disukai oleh semua orang. Nah, jadi produknya itu harus generik. Jadi semua orang bisa mengkonsumsi. Merek dagangnya sudah harus terkenal. Sudah sering dipublikasikan. Nah, kecuali kalau ada produk-produk baru atau merek dagang baru masuk, itu juga kita bisa. Ya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Jadi jangan fee-nya jangan yang besar, jangan yang tinggi, karena kita sama-sama masuk begitu ke dalam pasar. Buat mereka baru masuk ke Indonesia, buat kita baru ngembangin merek yang belum terkenal di Indonesia. Oke, ketiga, semuanya harus terstandar. Standar produk, standar manajemen, tata ruang,
dan lain-lain. Nah, sebaiknya mereka telah memiliki balai pendidikan dan fasilitas latihan. Nah, ini untuk yang sudah terkenal. Nah, produk-produk apa yang potensial diwaralabakan? Nah, otomotif, bantuan dan jasa bisnis, ini konsultan biasanya. Nah, banyak itu kalau yang asing. Ada Kelly, ada apa lagi? Konstruksi juga bisa. Sekolahan juga bisa. Makanan cepat saji, retail, ya, retail. Nah, itu seperti dulu pernah ada ya, apa 7-Eleven gitu, cuman sekarang udah nggak ada. Tapi yang paling banyak itu saya perhatikan sih justru makanan cepat saji ini. Nah, kalau rekreasi dan hiburan ini ya mungkin apa hard rock begitu. Mainan anak-anak itu time zone itu nggak tahu lokal apa asing. Saya kurang tahu. Coba kalian iseng-iseng tanya. Nah, kita balik lagi ke perusahaan kecil. Nah, pengertian perusahaan kecil itu biasanya mengacu pada ciri-ciri sebagai berikut. Satu, manajemennya berdiri sendiri, investasi modalnya juga masih kecil, daerah operasionalnya lokal, terus ukuran secara keseluruhannya juga relatif kecil. Ini ciri-ciri perusahaan kecil. Nah, untuk mengembangkan perusahaan itu perlu pertimbangan 3 hal ini. Satu, profil pribadi, profil perusahaan, dan paket pinjaman. Ini kalau kita mau mengembangkan perusahaan kecil kita tadi. Kalau profil pribadi ini dalam kaitannya dengan kelayakan kredit. Nah, jadi sebaiknya kita punya profil pribadi yang baiklah gitu. Sehingga nggak ada kredit macet secara perorangan gitu. Nah, profil perusahaannya ya perusahaannya harus dikembangkan. Perusahaannya harus memiliki analisis pasar, analisis pesaing, strategi persaingan. Nah, jadi harus punya ini semua gitu ya di dalam perusahaan yang kita jalankan. Nah, ini juga nanti kaitannya dalam untuk mendapatkan kredit juga. Jadi kita punya apabila profil perusahaan kita bagus, nah kita punya nilai tambah untuk mendapatkan kredit. Nah, paket pinjaman. Jadi harus ada bank-bank yang mau untuk mensupport kita dengan biaya modal yang kecil. Begitu. Oke, kita juga harus jeli terhadap kemampuan manajemen. Jeli terhadap pemenuhan kebutuhan modal, pemilihan bentuk kepemilikan perusahaan. Ya, apa bentuk perusahaannya, bagaimana sahamnya gitu. Nih kalau kita ingin mengembangkan perusahaan lebih besar. Terus kemudian juga strategi untuk memenangkan persaingan. Nah, ini tanda-tanda perusahaan kalau mau gagal. Nah, kalau terjadi tanda-tanda ini mungkin sebaiknya kita berhenti atau pindah bisnisnya maksudnya. Ya. Jadi penjualannya mulai menurun pada beberapa periode. Perbandingan utangnya sudah tinggi, rasio utangnya gitu ya, biaya operasional semakin meningkat, working capital-nya tergerus terus karena kurang pendapatannya. Terjadi penurunan keuntungan. Kalau penurunan keuntungan berarti kerugiannya meningkat. Nah, kalau terjadi tanda-tanda itu, upayakan untuk mengurangi biaya produksi, usahakan meningkatkan penjualan, meninjau kembali kerugian kredit untuk menghindari risiko-risiko buruk, memeriksa ulang posisi persediaan untuk menentukan kecukupan persediaan. Jadi persediaan juga menjadi perhatian kita. Oke, saya rasa itu saja. Ada pertanyaan, silakan.
Kalau perbedaan wira swastawan dengan pengusaha itu apa, Pak? Saya rasa sama ya, wiraswastaan. Jadi itu cuma masalah kata sifat, kata kerja, dan kata benda gitu loh. Nah kalau kewiraswastaan itu kata sifat. Ya. Terus kalau wira swasta itu kata benda. Kalau Wira swastawan dan wiraswastaan itu pengusahanya, jadi orangnya. Nah, coba kita lihat kembali ininya. Adalah orang yang pandai atau berbakat. Nah, ini berarti orangnya. Jadi sama dengan pengusaha. Ya, wiraswastaan itu adalah pengusaha. Nah, kita anggap pengusaha itu berbakat untuk mengenali produk baru. Produksi baru ini kan secara idealnya. Oke, sama. Sepertinya kita lebih banyak membahas masalah franchise, ya. Masalah franchise. Franchise itu adalah waralaba. Waralaba itu yang didagangkan adalah, yang diperjualbelikan adalah merek dagangnya. Maupun terus franchise ini bisa lokal, ya, bisa asing. Gitu. Nah kalau Indomaret itu lokal atau asing? Alfamaret. Lokal ya, Pak? Lokal, Pak. Ya, lokal ya. Setahu saya juga lokal. Tapi kalau Hero, Giant begitu, yang kemarin tutup gitu, tutup di mana-mana. Kalau di Bekasi kayaknya belum tutup deh Giant. Itu asing apa lokal itu? Asing itu. Asing ya, itu adalah asing. Waralaba kita yang pertama apa? Nah, itu Esteller 77 itu. Itu adalah yang pertama konsep waralaba yang kita miliki. Nah, itu malah sudah sampai ke negara tetangga. Sudah sampai ke Malaysia, Singapura sudah ada Esteller 77. Even warung Padang sekalipun itu waralaba lokal. Sederhana itu misalnya, itu juga adalah waralaba lokal. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, jadi saya cukupkan sekian. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Terima kasih banyak, Pak.